Jadi kalau mahasiswa disuruh belajar, memang kau yakin mahasiswa dengan IPK-nya yang tertinggi nanti menjadi orang hebat? Seberontak yang dikatakan Bang Ahmadi atau belum? Kalau saya menilai dari kacamata saya sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia aktivis mahasiswa, bahkan pernah memimpin mahasiswa juga dulu ketika di Malang. Ya. Kalau penilaian saya jauh masih sangat kurang. Karena terjadi beberapa faktor. Pertama memang faktor wilayah geografis. Bangka Belitung bukan wilayah dunia pendidikan yang kampusnya berjubel, tidak seperti di Bandung, di Malang, di Jogja, Makassar. Kita hanya ada beberapa kampus. Itu faktor pertama. Faktor kedua, karena saya melihat masih sampai hari ini kampus di Bangka Belitung itu masih mendidik mahasiswanya itu seragam seperti sebuah pabrik. Kampus di Bangka Belitung itu saya melihat masih seperti pabrik manusia. Pabrik manusia, jadi tamat dari kampus ini bisa kerja di ini, tamat dari kampus ini kerja di perusahaan ini. Itu menurut saya menciptakan manusia menjadi pabrik. Itu yang saya melihat. Kenapa saya boleh mengatakan suasana kampusnya yang membuat aktivis mahasiswa itu boleh dikatakan impoten, mandul. Karena suasana kampusnya, dosen-dosennya yang menciptakan suasana kampus itu menjadikan mahasiswa itu mandul. Jadi kesalahan itu menurut saya bukan di mahasiswa, tetapi di pengelola kampus, yaitu para dosen. Misalkan seperti kita ketahui khususnya di Bangka Belitung ya, sekitar tahun 2019 kemarin dan juga sampai sekarang hampir di sebagian tinggi di Bangka Belitung itu melakukan audiensi mereka menyuarakan hak-hak mereka. Sementara khususnya itu di lembaga pemerintahan atau bidang itu yang seolah-olah tidak tanggap dan respon dengan hal tersebut. Itu bagaimana melihat? Ya, saya melihat begini, penguasa kita baik di dunia kampus maupun pemerintah di Bangka Belitung itu sepertinya takut menghadapi demo. Tidak terbiasa dengan demo, padahal itu asik, itu bagian dari demokrasi. Ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak paham tentang sejarah berdirinya perguruan tinggi. Sejarah berdirinya perguruan tinggi itu karena 3 sebab. Yang pertama karena mimbar akademik, artinya demonstrasi, orasi itu biasa. Yang kedua, kebebasan akademik, artinya kemerdekaan mereka tidak dipegang oleh A, B, C, D, segala macam. Mereka punya kemerdekaan, itu kebebasan akademik. Yang ketiga, otonomi keilmuan. Artinya, nilai-nilai kajian, keilmuan, hal-hal yang ilmiah, itu adanya di dunia kampus yang tidak bisa yang independen. Ya, makanya disebut otonomi keilmuan. Nah, contoh kecil, ada sedikit mahasiswa bersuara sudah ketakutan. Ada mahasiswa mengkritik penguasa, lalu penguasa sudah ngomong. Jangan cuma bisa ngeritik. Kalau cuma bisa ngomong doang, tukang becak aja bisa ngomong. Tukang kebun juga bisa ngomong. Saya beritahu kepada penguasa, Anda dipilih menjadi pejabat, penguasa, dipilih dan difasilitasi oleh negara, digaji oleh dari duit rakyat, itu untuk menyelesaikan masalah, untuk mencari solusi dari masalah yang diungkapkan mahasiswa. Jangan dimintain solusi kepada mahasiswa, yang banyak kan itu. Jangan cuma ngomong, solusinya apa? Loh. Mahasiswa itu bersuara. Kalau suruh mahasiswa juga solusinya, ya mendingan mahasiswa jadi pejabat, jadi wakil rakyat. Iya, lebih gaji itu untuk cari solusi. Mahasiswa nyampaikan masalah. Justru sambut mahasiswa dengan baik. Apa masalah Ika? Apa gini-gini? Oh ya, ini solusinya begini-gini. Jadi orang yang duduk itu adalah orang yang paham. Rata-rata kepala daerah di Bangka Belitung terutama, rata-rata
anggota dewan di Bangka Belitung juga. Kenapa mereka takut menghadapi demo? Karena mereka tidak berasal dari dunia aktivis. Makanya dikit-dikit kalau ada kritikan takut, cuma maunya nerima pujian. Wah, Bapak bagus gini, wah seneng. Dari mana? Mahasiswa mana? Nanti kontak-kontak ya. Karena pujian, aduh, tidak sehat nih mahasiswa akhirnya. Itu membuat mahasiswa itu tidak sehat, jadi penjilat nanti. Pak, saya ngeritik. Kalau saya melihat gini, lalu salah kritikannya. Enggak masalah. Memang tempatnya salah juga. Namanya mahasiswa di situ pergolakan. Benar, salah, budu, bagak. Itu muncul di situ. Ingin-ingin. Nah, di situ pergolakan karena masih mahasiswa. Tetapi suara-suara mereka perlu kita dengarkan. Jangan mintain solusi. Akhirnya kan takut ngeritik. Nanti saya ngomong dimintain solusi. Saya nggak ada solusi. Tapi tahu ini masalah. Akhirnya kan gitu. Makanya saya kalau ketemu dengan kepala daerah, kalau dia ngomong kayak gitu, saya mesti negor. Pak, jangan biasakan ya minta solusi dengan pengkritik. Kenapa? Karena mereka nggak punya tanggung jawab untuk memberikan solusi. Bapak yang bertanggung jawab untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah itu. Saya kalau ada pejabat di depan saya ngomong minta solusi, saya ngeritik, saya maaf. Rasa-rasanya mau ludahin gitu kan, lu digaji kok gitu kan. Nah itu jadi kalau sharing sih boleh. Ya saya belum ketemu solusinya. Kamu ada nggak kira-kira? Tapi nggak punya tanggung jawab. Saya nggak ada solusi Pak, cuma itu masalah. Jangan dimarah, cuma ngomong doang. Nah itu salah, gitu loh. Justru saya ngomong, Bapak ini aja nggak bisa nyari solusi. Kan sudah saya gaji. Kan seharusnya kayak gitu. Makanya kepala daerah, pejabat, wakil rakyat, orang-orang penguasa kampus, kalau mental belum kuat, secara mental, jangan gaya doang yang besar gitu loh. Mental ini dulu. Kalau saya jadi pejabat, kritikan ini bagaimana? Berhadapan dengan ini bagaimana? Sekarang ini kan cuma siap modal, tapi tidak siap mental. Siap gaya, tetapi tidak siap memberikan solusi terhadap masalah yang diinginkan. Kalau soal gaya, saya hari ini pakai gaya pejabat nih. Karena tadi rapat sama Kapolda pakai batik. Padahal saya maunya pakai kupluk kayak kamu pakai kaos. Kalau soal gaya, nah gitu. Nah jadi bukan itu solusinya apa? Itu Dinda, Jondi. Ya siap. Ada hal yang menarik Bang Ahmadi untuk diskusi Pak mengenai paradigma perguruan tinggi, mahasiswa dan sebagainya. Hal yang menarik di sini sampai sekarang khususnya di Indonesia bahkan di Bangka Belitung maksudnya, kalau saya pribadi melihat dari kacamata saya pribadi sebagai seorang mahasiswa itu melihat ada ketakutan dari setiap instansi mengapa mereka melarang yang namanya aksi atau penyampaian aspirasi. Itu ada ketakutan yang mungkin yang bisa disimpulkan. Yang pertama ialah mereka takut nama dari instansi tersebut jelek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka takut akan yang namanya jabatan. Itu menurut saya. Jadi menurut Bang Ahmadi sendiri sebagai seorang aktivis yang luar biasa, bahkan bukan dalam ruang lingkup yang kecil, itu bagaimana terhadap hal tersebut? Ya, sebenarnya jawabannya ada di pertanyaan itu juga tadi. Pertama, mereka takut nama jelek. Iya benar. Iya kan, itu jawabannya. Sebenarnya. Karena mereka mengagung-agungkan bahwa nama baik itu sesuatu yang tidak terjadi gejolak. Iya benar. Padahal berdirinya negara ini, kata Bung Karno, negara kita ini harus up and down, up and down. Pasang surut seperti itu. Justru gejolak itu harus ada supaya kita tahu permasalahan. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua ada di pertanyaan saudara Jondi juga, yaitu takut hilang jabatan. Kenapa? Karena mereka menuhankan jabatan. Seharusnya para penguasa, para pejabat itu berpikir begini, hari ini saya dilantik sebagai anggota dewan, hari ini saya dilantik jadi wali kota, jadi gubernur, jadi bupati, bahkan jadi presiden. Maka di dalam hati saya harus siap-siap. Maka hari ini juga, besok pagi saya siap untuk tidak duduk di jabatan. Harus seperti itu. Oh, hari ini saya dilantik jadi A. Maka dalam hati saya, besok saya harus siap untuk turun dari jabatan ini. Hanya karena saya mungkin kritis, hanya karena saya mungkin itu supaya tidak menuhankan jabatan. Kesalahannya di situ sebenarnya. Jawabannya sudah ada, menuhankan jabatan. Lalu mikir nanti istri saya, anak saya makan apa, anak saya masih kecil. Berarti nilai tauhidnya kecil ke Tuhan.
Kayaknya rezeki itu diatur dengan jabatan itu. Rezeki itu diatur oleh Tuhan Maha Kaya. Ya benar. Dan nama baik itu tergantung perilaku kita. Walaupun Anda kemas saya ini jadi orang hebat, orang baik, tapi perilaku sehari-hari saya tidak baik, apakah nama baik saya? Orang kan lihat, Ahmadi Sofyan cuma di kamera saja bagusnya. Lihat Ahmadi Sofyan cuma di video saja bagusnya. Perilaku sehari-harinya hancur. Kira-kira bisa nggak saya menjaga nama baik itu? Nggak bisa. Lihat perilaku sehari-hari, bukan di depan kamera. Nah, omongan saya hari ini, apakah Ahmadi kalau jadi pejabat itu nanti sesuai dengan omongannya? Belum tentu. Belum tentu. Jangan percaya dulu. Beri dia kewenangan, benar nggak apa yang dia omongkan? Apakah sudah hebat saya ngomong kayak gini? Bisa jadi, karena saya belum pernah duduk di jabatan apapun. Jadi supaya jangan terkagum gitu. Oh, hebat ya. Kalau dia jadi gubernur, kalau dia jadi bupati, kalau dia jadi wali kota, mungkin nanti jadi anggota dewan. Belum tentu. Belum tentu. Ini baru omongan. Tetapi ketika saya ngomong, saya punya tanggung jawab. Ahmadi, ingat dulu kau ngomong gini, masih ada jejak digitalnya. Jangan-jangan karena belum jadi aja ngomong gitu. Nah, oleh karena itu, lihat orang itu dikasih ketika dia duduk di jabatan. Lihat ya. Lalu yang kedua ketika dia kaya, lihat ya. Ketika dia jatuh miskin, lihat ya, berubah nggak? Orang itu ngelihat berubah apa tidak? Lihat contoh kecil, orang nyalek dengan orang yang setelah nyalek. Ketika dia nyalek, kemana-mana turun ke tengah masyarakat. Wah, segala macam. Selesai pemilu, tidak terpilih, hilang. Pemilu berikutnya muncul lagi. Jadi sinterklas bagi ke sana kemari. Lihat, turun lagi nggak ke masyarakat? Kita lihat, mana orang-orang yang benar murni baik, memang karena jiwanya ke situ, atau mana yang cuma sekedar mencari momen. Banyak politisi kita cuma sekedar mencari momen. Ya, ini setahun lagi pemilu, saya mulai turun ke masyarakat. Kau kalau turunlah dengan jiwamu. Bukan karena momen, dengan jiwamu saya turun ke masyarakat. Karena jiwa saya itu ke sana. Seharusnya seperti itu. Makanya saya berusaha untuk mendidik diri saya. Jadi atau tidak, ya tetap harus bersama dengan orang. Karena di situ orang menilai kita. Dan kita walaupun bukan untuk penilaian orang, tetapi di situ saya bahagia, itu aja. Saya suka kumpul dengan masyarakat kok. Kumpul dengan masyarakat tanpa ada embel-embel jabatan, karena memang nggak punya jabatan. Tanpa embel-embel penguasa, karena saya bukan penguasa. Ya sudah, orang mengundang Ahmadi Sofyan, sudah utuh Ahmadi Sofyan. Jadi tidak mengundang karena memang saya punya jabatan, tidak punya jabatan. Itu kekuasaan, saya nggak punya kekuasaan, tetapi omongan kita masih didengar oleh penguasa. Ya itu aja. Makanya karena suara saya didengar oleh penguasa, saya manfaatkan itu. Apa masalah kalian? Oke, saya sampaikan. Walaupun saya bukan wakil rakyat, seharusnya siapa? Wakil rakyat. Seharusnya. Makanya kalau saya jadi wakil rakyat, saya bilang, merah itu telinga eksekutif. Cuma kan kita bukan wakil rakyat. Nah itu seharusnya seperti itu. Dan jawaban dari Dinda tadi, memang itu ketakutan yang dialami oleh penguasa, pengambil kebijakan. Seharusnya enggak. Mahasiswa demo, orang demo hadapi. Toh yang dihadapi sama-sama manusianya. Dan itu orang baik semua kok. Dan ketika mereka datang disambut dengan baik, duduklah di lantai bersama mereka. Dengar apa yang mereka omongkan. Saya kira mereka nggak akan sampai ngeludah muka kita kok. Nggak akan nempelin kita kok. Toh punya Satpol PP, punya polisi yang jaga. Seharusnya wali kota, bupati, gubernur ngomong kepada pihak kepolisian. Bapak-bapak, ibu-ibu, polisi, kalau ada izin demo untuk demo. Saya selaku wali kota, saya selaku gubernur, saya selaku bupati, tolong diberikan izin. Tapi saya juga butuh penjagaan. Nah, nggak masalah. Terima. Jangan dipakai kekerasan. Asik seperti itu. Mereka demo asik. Ya namanya demo biasa hujat. Bapak makan gaji buta. Saya juga gitu dulu. Turun saja kalau nggak bisa memimpin gini. Udah denger aja. Kita lagi duduk di jabatan kok.
Kita lagi duduk di jabatan, kita digaji, kita difasilitasi, pakai mobil pelat khusus yang tidak semua orang bisa pakai mobil itu, pakai ajudan, pakai sopir. Kayak orang stroke, kita pintu aja dibukain. Iya, benar. Itu ciri-ciri orang stroke kan, pejabat itu. Pintu, oh sudah difasilitasi. Masa cuma bikin merah kuping nggak mau denger sih? Nah itu kesalahan para penguasa hari ini. Itu saran saya aja seperti itu. Ya. Satu lagi terkait mahasiswa, terkait banyaknya mungkin keluhan-keluhan dari mahasiswa masyarakat. Mungkin di sini bisa saya katakan bahwa masyarakat itu otomatis mereka yang mohon maaf nih, misalkan pendidikannya itu masih sebatas SD, SMP, SMA dan sebagainya, itu masih banyak yang merasa takut untuk mengaspirasikan. Mungkin lebih tepatnya itu tidak punya wadah untuk menyampaikan. Jadi salah satu tangan mereka dari rakyat ialah mahasiswa menurut saya pribadi. Ya. Ya, jadi apakah sangat perlu banyaknya mahasiswa yang berpikir kritis terhadap suatu persoalan yang menjadi keresahan? Ya, jadi begini. Abang boleh dikatakan misalnya punya nama di Bangka Belitung. Ya. Sedikit banyak orang mengenal. Abang mendirikan LSM apa segala macam. Itu patut dipertanyakan. Ya. Ada kepentingan apa? Tetapi ketika suara itu dititipkan kepada mahasiswa, bukan ormas, orang lebih yakin. Karena mahasiswa tidak punya kepentingan. Ya. Mahasiswa itu tidak dibayar dia demo. Mahasiswa itu dia kendak dia sendiri, dan dia itulah otonomi keilmuan tadi. Itulah yang namanya kebebasan akademik. Dia merdeka. Makanya yang paling dipercaya untuk menitipkan suara permasalahan masyarakat ke mahasiswa. Nitip suara tuh ke mahasiswa. Tapi hari ini apa yang terjadi? Mahasiswa dikebiri melalui kampus-kampus. Nah, yang paling dipercaya itu adalah mahasiswa untuk dititipkan suaranya, bukan kepada organisasi kemasyarakatan, karena itu punya kepentingan sudah. Ketika sudah tidak jadi mahasiswa, Anda kalau sudah sarjana bentuk ini bentuk, itu ada kepentingan. Saya ngebentuk, walaupun saya ngomong kayak gini pasti ada kepentingan. Jangan-jangan Ahmad Sofian cari nama, mau nyalon, mau ini, tapi titipkan suara itu kepada mahasiswa. Mahasiswa bersuara. Nah itu seharusnya. Nah lalu perlu dibentuk forum dosen. Perlu. Kenapa? Di situ kajian-kajian ilmu. Forum dosen itu penting. Dosen yang berisikan mantan-mantan aktivis. Mereka punya suara, memberikan masukan kepada pemerintah selain mahasiswa. Tetapi jangan jadikan forum dosen ini untuk menekan mahasiswa. Perlu di beberapa daerah sudah ada forum dosen. Bangka Belitung nggak ada. Dosen sekarang belum ada saya melihat. Dosen itu seperti berada di menara gading yang cuma bisa dilirik, tidak bisa kita pegang. Saya melihat dosen-dosen hari ini masih seperti itu di Bangka Belitung. Maaf, sahabat saya banyak dosen. Rektor itu sahabat saya, keluarga saya, tetapi saya belum melihat kampus sehat dengan kebebasan akademiknya, mimbar akademiknya. Saya belum melihat kesehatan itu ada di kampus-kampus di Bangka Belitung. Satu lagi Bang, melihat kondisi sekarang yang bisa dikatakan mungkin banyak yang belum terpenuhi dari hal-hal yang seharusnya dilakukan. Lihat kondisi masyarakat di instansi dan sebagainya. Seberapa pentingnya pengaruh seorang mahasiswa untuk kepemimpinan yang akan datang? Ya sangat berpengaruh karena generasi. Contoh saya mau cerita tentang hebatnya masa lalu aktivis itu masa lalu, bro. Nggak penting buat anda juga, paling sekilas. Tetapi hari ini saya harus sadar, saya bukan aktivis, saya bukan mahasiswa. Regenerasi anda yang masih jadi mahasiswa, Anda juga harus sadar, nanti adik-adik, karena inilah bakalan calon pemimpin ke depan. Oleh karena itu mereka harus sehat. Mahasiswa itu harus sehat, baik jasmani maupun rohani. Jangan dididik mahasiswa dengan uang. Jangan dididik dengan uang. Jangan dididik mahasiswa itu menjilat penguasa. Kalau saya jadi penguasa, kau mahasiswa, kau dekat sama saya jaga jarak. Bukan berarti kau tidak mau dekat sama saya. Tapi jangan sampai saya membuat kamu tidak sehat.
Kau harus tetap kritis sama Ahmadi. Juga enak itu abang saya. Iya. Tapi kau mahasiswa. Itu abang saya, tapi saya mahasiswa. Salah, saya demo. Itu yang benar. Itu yang benar. Walaupun itu abang saya demo dia. Saya mahasiswa. Nah, jangan sampai tidak sehat. Ini banyak penguasa membuat mahasiswa tidak sehat. Jadilah mulai ngeritik, mulai dirangkul dengan cara-cara yang tidak sehat. Akhirnya kesehatan jiwa mahasiswa itu tidak bagus. Padahal dia calon pemimpin. Dia calon pemimpin. Saya tidak mau mahasiswa anak muda itu dibikin tidak sehat. Santai aja dulu. Nanti dia akan ketemu, oh dulu saya salah ya begini. Apakah memang saya aktivis dulu benar semua? Enggak. Oh dulu saya salah. Gila ya dulu saya kayak gini. Apakah bakar kampus itu benar? Salah. Baru sadar ketika kita sudah rada-rada berusia gitu kan. Nah, jadi kesehatan mahasiswa harus dijaga. Kesehatan rohaninya. Artinya ketika ada mahasiswa kritis, jangan melakukan pendekatan-pendekatan yang membuat mahasiswa tidak sehat. Dengan uang, dengan janji jabatan, dengan janji kerja. Maaf abang ini bukan dosen lagi yang nawarkan. Sekelas bupati, sekelas wali kota dulu menjanjikan, nanti jadi ini ya, sudah kami siapkan gini-gini. Oh di otak saya nggak ada jadi ini jadi itu. Sampai hari ini saya jadi ini jadi itu di otak saya nggak ada. Nah, bukan saya nggak punya cita-cita. Nah jadi iming-iming seperti itu yang membuat tidak sehat. Membuat tidak sehat rohani. Itu aja. Satu lagi Bang, terkait keresahan-keresahan juga yang mungkin perlu sangat didengarkan oleh kita semua terkait masalah dari Bang Ahmadi juga. Dan sekarang masih sempat terdengar termasuk oleh saya pribadi dan juga mungkin banyak orang, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tugas mahasiswa itu ialah hanya belajar, dan belajar. Itu bagaimana? Itu menurut saya kalimat paling bodoh yang diucapkan oleh orang yang tidak paham sejarah adanya kampus. Jadi kalau ada orang yang ngomong, mahasiswa itu cuma belajar biar cepat selesai sekolah kuliahnya, biar orang tua gini. Kalau yang ngomong itu orang tua, kita terima. Orang tua kita, karena ia yang membiayai kita. Iya gini, orang tua saya juga ngomongnya kayak gitu. Udahlah kuliah aja yang bener. Nah, iya saya kuliah bener. Tapi saya juga punya tanggung jawab. Saya harus mengolah diri saya peka. Karena saya mau jadi pemimpin ke depan. Karena saya berhadapan dengan masyarakat ke depan. Maka saya, jadi kalau ada orang yang katanya sudah sarjana, apalagi dia di dunia kampus, sudah yang penting kuliah, belajar, itu bodoh kuadrat. Itu kalimat dari Ahmadi Sofyan, itu bodoh kuadrat. Mahasiswa itu bukan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi mahasiswa itu penuh dengan aktivitas. Dia itu harus gusar. Kepalanya itu harus gusar. Dan dia pantang melihat kezoliman. Dia pantang melihat ketidakadilan. Dia bersuara. Dan harus dibikin gusar kepala mahasiswa itu. Supaya dia melihat. Nah, karena ketika terjun di tengah masyarakat, itu yang kau hadapi. Ketika kau jadi pemimpin, itu yang kau hadapi. Jadi kalau mahasiswa disuruh belajar, memang kau yakin mahasiswa dengan IPK-nya yang tertinggi nanti menjadi orang hebat? Betapa banyak kita melihat dulu mahasiswa yang sekolahnya biasa, kuliah biasa-biasa saja, tetapi dia bisa jadi hebat. Bukan berarti yang saya melarang Anda pintar. Enggak, harus. Malah salah satu ciri aktivis itu pintar dalam akademik. Nilainya bagus. Dia sih belajar, tapi dia punya kepekaan sosial. Makanya kalimat itu tidak boleh terucap lagi oleh orang yang merasa punya pendidikan. Apalagi sekelas dosen, apalagi sekelas, ya maaf, kadang-kala dari sesama mahasiswa. Kan tugas kita kuliah cuma. Waduh, ini orang yang tidak paham sejarah adanya perguruan tinggi. Ini orang yang tidak paham sejarah ilmu pengetahuan. Mengapa ilmu pengetahuan itu ada? Mengapa kampus itu ada? Apa beda, mana ilmu yang tertinggi? Berarti dia tidak paham. Dia kira kampus itu sama dengan SD. Beda bro. Kampus itu bukan seperti di SD, SMP, SMA. Kenapa kau kuliah itu bebas busananya?
Itu artinya bukan cuma itu, otak kau juga harus merdeka. Harus Merdeka. Kuliah itu bukan cuma di dalam kelas, bukan cuma nyari nilai. Maaf, saya orang yang sering melempar buku di ruang kelas. Kalau dosen ngajarnya terbata-bata ada di dalam kelas, saya bisa melempar buku. Walaupun itu nggak boleh diikuti ya. Nah itu masalah lalu saya bilang nggak semua yang saya lakukan benar. Baru nyesel kadang. Nah, tetapi di sisi lain saya punya nilai kemerdekaan. Apakah dosen itu benci saya benci dosen? Tidak. Rektor yang dulu hampir tiap hari saya demo sampai hari ini bersahabat dengan saya dan dia hormat. Saya tahu kualitasmu Ahmadi dan saya berdoa gini-gini. Setiap saya datang ke Jawa dia yang demui saya. Kabarnya ada di Jawa. Saya mau ketemu ya. Itu sangat baik sekali. Untung aja dia nggak punya anak gadis dulu. Kalau punya anak gadis mungkin saya dinikahin sama anak gadisnya. Nah, jadi artinya seorang mahasiswa tugasnya bukan cuma kuliah. Mahasiswa punya tugas sosial yang sangat besar. Bahkan kalau kalian melihat ada hal yang tidak adil, maka kalian punya kewajiban untuk bersuara. Kalau kalian melihat di situ kezuliman, di situ ada kalian. Di situ ketidakadilan, di situ ada kalian untuk bersuara. Bahkan kalian punya kajian-kajian di daerah ini kenapa miskin? Mana kepedulian pemerintah? Kalian melakukan kajian-kajian, lalu suara itu bersama masyarakat kalian turun. Kenapa kalian ketika mau selesai kuliah KKN turun ke masyarakat? Itu sebenarnya ada nilainya. Bahwa yang kalian hadapi permasalahan masyarakat. Kenapa ketika kalian kritis kok nggak dibolehkan? Nah itulah sebetulnya Dinda. Nah ternyata banyak semakin hari semakin banyak yang tidak paham, termasuk di medsos. Saya bikin status blog. Mahasiswa demo, saya mendukung gini-gini. Mahasiswa itu cuma yang penting itu kuliah, belajar, itu tanggung jawab pada orang tua. Gini-gini, apa urusannya dengan demo? Aduh, aku bilang, saya nggak mau berdebat. Saya anggap orang goblok. Ngapain saya ngomong sama orang goblok? Saya cuma gitu, itu orang goblok. Itu nggak paham sejarah, nggak paham dunia mahasiswa bagaimana. Ngapain saya berdebat? Mendingan saya berdebat sama orang yang paham. Nah ini kan saya masukin kardus saja. Nah kayak gitu. Nah tetapi yang udah kayak gini nggak mau paham. Nggak mau paham. Memang banyak jenis-jenis mahasiswa. Tetapi kita melihat dunia membutuhkan orang-orang yang punya kepekaan sosial. Dunia membutuhkan ke depan orang-orang yang terjun di tengah masyarakat bukan dengan nilai. Kalau kalian sudah terjun ke masyarakat, sudah jadi sarjana, masyarakat tidak akan nanya IPK kamu berapa. Tapi kamu bisa apa terhadap masyarakat. Itu yang